siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita hadir pada siang hari ini bersama-sama mengikuti kegiatan bimbingan teknik online, pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB LPJK PU dalam forum diskusi jasa konstruksi dengan tema tinjauan manajemen proyek dalam kegagalan bangunan dan gedung. Yang pada hari ini diselenggarakan di hari Rabu tanggal 25 Juni, yaitu mengawali kegiatan siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Idi Namara STMT IPU. Selamat datang Pak pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Pepi Herawati STMT, bertindak selaku moderator pada siang hari ini yang akan membersamai kegiatan BIMTEK kali ini. Dimulai pada pukul seharusnya 13.30 waktu Indonesia Barat sampai insya Allah pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, para jawat, adik-adik, seluruh peserta bimbingan teknik BIMTEK. Terima kasih atas waktunya untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengikuti tema ini sangat relevan ya dengan tantangan yang dihadapi pada dunia konstruksi di Indonesia, terutama terkait dengan pentingnya memahami dan mengukur kegagalan bangunan gedung dalam proses perencanaan, konstruksi, ataupun pengelolaannya. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas ya, khususnya para praktisi ya, khususnya ASN di kementerian dan di daerah seluruh Indonesia, akademisi, para peneliti, anggota asosiasi, penilai, pengelola proyek konstruksi, konsultan dalam upaya meminimalisir resiko kegagalan bangunan yang dapat berdampak pada keselamatan dan kualitas pembangunan di Indonesia. Nah, BIMTEK ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, pemberian materi oleh narasumber kita yang berkompeten tentunya, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Idi Namara, STMT IPU, selama 50 menit, dan dilanjutkan pada sesi diskusi tanya-jawab selama 50 menit. Kami juga mendorong partisipasi aktif dari semua peserta dalam sesi diskusi dan tanya-jawab, sehingga diskusi ini dapat berjalan dengan lebih interaktif dan bermanfaat, yang menjadi sarana yang efektif tentunya dari para peserta untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Untuk kesimpulan hasil BIMTEK serta saran dan masukan dari para peserta akan ditindaklanjuti pada instansi yang berwenang. Dan kami persilahkan juga nantinya para peserta untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi melalui raise hand dan kolom chat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Untung Yasril STMT
JPSP, CCMS atas terlaksananya acara BIMTEX kita siang ini. Untuk itu kami mohon kiranya menyampaikan kata sambutan kepada Bapak. Waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta bimbingan teknis online ya pengembangan keprofesian berkelanjutan LPG KPU yang diselenggarakan oleh DPD IALKI, IAPI dan AK3L Provinsi Jambi. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan, Bapak Dr. Idi Namara, STMT IPU, yang seorang akademisi dan juga beliau adalah penilai Sekretaris Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan. Dan jadi eh, untuk bimbingan teknis ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang ASN juga kita diwajibkan mengumpulkan minimal 20 JPL ya untuk bimbingan teknis setiap tahun ya diklat ya. Kemudian untuk pemilik SKK, Sertifikat Kompetensi Kerja, yang akan menaikkan jenjangnya dari ahli muda menjadi ahli madya ataupun ahli madya menaik menjadi ahli utama, itu memerlukan nilai SKPK. Jadi BIMTEK kita ini bernilai 5 SKPK Bapak Ibu. Dan juga bagi Bapak Ibu dosen, sertifikatnya juga nanti dapat bermanfaat untuk peningkatan kredit poin di sertifikasi dosen ya. Dan juga tidak kalah pentingnya bagi adik-adik mahasiswa bisa menambah ilmu pengetahuan. Dan juga bagi rekan-rekan pelaku jasa konstruksi bisa berdiskusi dengan narasumber ya. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk berdiskusi nantinya di sesi tanya jawab ya dengan Bapak narasumber kita ya. Jangan malu-malu untuk bertanya, nanti silakan bertanya raise hand dan juga ataupun di kolom chat. Dan juga nanti hasil dari seminar ini seperti yang disampaikan moderator nanti tadi akan kita tindak lanjuti kepada instansi berwenang. Jadi kalau ada usulan-usulan yang penting, yang menarik ya, dan ada dasar-dasar hukumnya, kita akan teruskan kepada instansi yang terkait seperti LKPP, Kementerian PU, dan instansi lainnya. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti bimbingan teknis, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Bapak Insinyur Untung, STMT SP CCMS. Untuk itu kita berikan aplaus yang meriah buat beliau. Oke, hadirin sekalian, para peserta BIMTEX, para pokja ahli PBJ, pakar, para dosen, para praktisi, adik-adik mahasiswa, sebagaimana kita ketahui bersama untuk mengukur dan menilai kegagalan pada bangunan gedung, baik sisi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, ataupun pengelolaan, diperlukan manajemen yang baik ya. Seperti apa dan bagaimana konsep tata kelolanya, maka langsung saja kita masuk ke sesi pertama. Pada sesi pertama ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang kompeten, yaitu Dr. Idi Namara, STMT IPU, Sekretaris Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan, dan juga seorang akademisi yang sangat berpengalaman di bidangnya. Di sini kita akan mendapatkan pemaparan yang sangat berharga. Dan insya Allah barokah dalam tinjauan manajemen proyek untuk mengantisipasi kegagalan bangunan dan gedung. Dengan latar belakang keahlian beliau, insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tolak ukur dan tinjauan manajemen proyek, serta bagaimana cara menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan yang bisa terjadi.
Oke, baiklah untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Idi untuk memberikan materi, waktu, dan layar kami persilahkan. Silahkan Bapak Idi. Silahkan Bapak Idi. Halo Bapak Idi. Suaranya, Bu? Suara? Hanya Suaranya dibuka mungkin? Apa dikunci sama ini? Idi sebentar. Ya. Mungkin Oh, udah, ya, ya. Enggak. Tadi sudah ya Pak? suaranya terkunci, ya. Oke. Enggak. Oh gitu. Aman ya Ya, suara saya? ya oke. Aman, aman. Aman ya, Ya aman Dokter? Pak. Ya aman. Oke, baik. Silakan Pak Idi. Ya. Ya, silahkan Ya, Pak. baik, izin. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. ya, salam sehat, dan terima kasih ini untuk teman-teman, ya, Pak khususon yang Pak Untung Yasril, ya, dan terima kasih juga DPD IAPI Jambi, DPD IALKI Jambi, dan AK3L Jambi. Ya. Baik, saya izin share screen. Silahkan Pak. Ini terlihat kan? Terlihat Pak, cuman belum di Oke, slideshow. Sudah slideshow. dimaksimalkan mungkin Pak. Sudah. Oh, sudah. Ya, Udah, iya udah. Pak. Sudah, oke. Udah. Iya, ini Iya, jadi Pak. kegagalan bangunan gedung ya dalam tinjauan aspek manajemen project, kurang lebih seperti itu. Dan tadi sudah sekilas diperkenalkan, saya Idi Namara, ya, di latar belakang pendidikan saya teknik sipil semua ya, S1, S2, S3 di Undip dan di UI. Saya juga dosen core utamanya, tapi juga aktif di asosiasi profesi, juga menjadi instruktur, menjadi asesor juga, dan baru saja purna tugas sebagai dekan di salah satu PTS di Jakarta Selatan. Pernah juga jadi kaprodi, anggota senat fakultas, mengelola jurnal, dan seterusnya. Selain aktif di penilai ahli, juga di PII, ya, kami Komite Percepatan Profesi Insinyur, jadi pengurus juga di Petakindo, di Astekindo, dan sebenarnya masih tercantum ini sebagai pengurus forum dekan, Pak, ya, walaupun sudah lengser ya. Karena September nanti baru pergantian kan gitu. Ya, itu kurang lebih sekelumit saya. Makasih Ibu Moderator, Pak Untung. Saya izin, ya. Ada 3 bagian yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ya, pendahuluannya, latar belakangnya tentang penerapan atau aspek khusus dari manajemen proyek. Kemudian utamanya di kegiatan bangunan, khususnya gedung, dan bagaimana penilai ahli dan contoh-contoh kasus, mungkin ada beberapa contoh juga. Dan tentunya tidak terlepas dari bagian ketiga, tantangan buat para pelaku jasa konstruksi. Kurang lebih seperti itu yang ingin kami sampaikan. Baik, saya bagian yang pertama dulu, ya. Ini kebetulan yang kedua kali ya saya diundang oleh teman-teman di Jambi, dan sebagian memang pernah saya sampaikan, tapi sebagian lagi saya khususkan di materi yang diminta, ya. Eh, ini gambaran stakeholder dalam seputar eh, kegiatan konstruksi. Kegiatan konstruksi yang nanti menukik kepada kegiatan bangunan. Jadi di negara kita, itu eh, pemerhati pembangunan konstruksi dan juga pemegang atau regulator dalam hal ini Kementerian PU itu membentuk tiga tiga ya katakanlah lembaga. Yang pertama adalah Komisi Keamanan Bangunan, yang kedua Komite Keselamatan Konstruksi, dan yang ketiga adalah penilai ahli kegagalan bangunan. Mereka bertugas manakala memang diperlukan oleh pemerintah. Jadi bisa dibilang ini tim independen, tim ahli independen yang sewaktu-waktu jika diperlukan atau jika dibutuhkan, ini bisa dilibatkan untuk mengawal. Jadi bukan otomatis, ini bukan pekerjaan, tapi ini adalah
kumpulan pakar yang dalam waktu-waktu tertentu ketika ada sebuah kejadian, fenomena atau sebuah kasus bisa saja kemudian ditugaskan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi ini tidak ada kaitan dengan pekerjaan rutinitasnya gitu. Nah, saya membaginya ke dalam 3 fase sesuai manajemen project ya, dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan OM-nya, operational maintenance. Jadi Komisi Keamanan Bangunan itu lebih cenderung atau bukan cenderung ya, lebih ditugaskan sesuai kebutuhan saat fase studi kelayakan, fase perencanaan, fase perancangan dan seterusnya. Ada ketika mungkin yang kerap cukup sering ditugaskan itu Komisi Keamanan atau Keandalan Bangunan, bendungan, dam ya, itu mereka ditugaskan. Ada Komisi Keamanan jalan rel juga ada dan seterusnya. Mereka ngawal dalam hal perencanaan. Mereka mengawal di sana. Itu pun jika ditugaskan. Kemudian setelah perancangan selesai, ya berikutnya di tahap pelaksanaan dan pengawasan. Ini ada lembaga atau tim yang disebut Komite Keselamatan Konstruksi. Inilah yang mereka mengawal saat proses pelaksanaan. Jika ada kecelakaan kerja, kegagalan konstruksi, ada sesuatu saat saat pelaksanaan, ya, mereka lah yang kemudian melakukan tugas seperti apa, kenapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi, dan bagaimana kesimpulannya. Itu bagian dari Komite Keselamatan Konstruksi. Nah, baru setelah konstruksi ini tidak ada apa-apanya, selesai maksudnya sesuai mutu, waktu, dan biaya, ya, baru bangunan siap dilaksanakan. Tapi di gambar saya ini ada garis tengah tegas, ya garis tengah tegas. Ada setelah selesai itu ada PHO, seperti kita ketahui, ada FHO, ya, ada serah terima awal dan terima akhir, ya. Di bawahnya saya tulis SLF atau sertifikat layak fungsi, ya. Sertifikat layak fungsi ini, ya, seperti kita ketahui bersama ya, ini sebagai bukti hukum bahwa bangunan ini bangunan ini betul-betul layak untuk dioperasikan atau digunakan. Nah, dari kacamata regulasi maupun dari teoritis ya konseptual, memang SLF ini sebaiknya itu ketika akan mulai bangunan ini dioperasikan. Sehingga secara tegas SLF ini bisa dilakukan berbarengan dengan atau jeda waktu antara PHO dan FHO. Ya, setelah terima awal, kemudian masa garansi seperti kita ketahui bersama ada 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya selesai masa garansi diserahkanlah bangunan tersebut. Dalam hal ini bangunan gedung misalnya. Nah, tapi kalau misalnya ada sesuatu, ada kebocoran, electrical belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, ada beberapa retakan, ini masih bisa diklaim oleh pengguna jasa, diklaim ya. Jadi penyedia jasa ini wajib karena masih masa garansi. Jadi sebenarnya sesungguhnya secara substansi SLF itu sangat layak, sangat pas diterapkan pada jeda waktu PHO ke FHO. Sehingga ketika masa garansi selesai, SLF terbit, sudah clear ini. Bangunan ini siap dipakai. Nah, pemakaian bangunan ini, operasional dan maintenance ini, barulah digunakan ya yang ya kalau terjadi keruntuhan atau kegagalan bangunan, inilah tugasnya dari penilai ahli kegagalan bangunan. Tapi itu pun ada mekanismenya, tidak langsung otomatis. Karena sekali lagi 3 tim ini bukan sebuah pekerjaan rutinitas ya, tetapi adalah tim pakar atau tim ahli yang jika diperlukan oleh pemerintah itu siap untuk melaksanakan tugas. Disitulah posisinya kegagalan bangunan, intinya kegagalan bangunan pasca bangunan beroperasi. Baik,
Ini awalan dari kami ya, dari saya. Nah, baru kita menukik kepada siklus manajemen project ya, sama dengan yang tadi ya. Ya, dibagi di sini ada perencanaan umum, ada prakelayakan ya, kemudian ada studi kelayakan, perencanaan teknis, DET, sampai KAK dan seterusnya ya. Dan ada prakonstruksi termasuk pengadaan lahan, karena salah satu syarat kelengkapan dari sebuah bangunan konstruksi ini kan keabsahan ini ya, keabsahan lahannya kan. Ini sudah disampaikan tadi diawali bahwa untuk perencanaan umum, prakelayakan, prastudi, dan perencanaan teknis ini ada di Komisi Keamanan. Kemudian Komite Keselamatan ada saat prakonstruksi dan konstruksinya. Kemudian baru saat Asbud Drawing konsep SOP yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan, serta evaluasi pasca project, ini baru ranahnya dari teman-teman penilai ahli kegagalan bangunan. Dan ada pesan khusus di bagian kiri atas itu, penilai ahli tidak boleh dan tidak etis merangkap sebagai saksi atau ahli pada proses pendidikan dan penyidikan dan pengadilan kasus kegagalan bangunan yang sedang atau selesai dinilai. Tapi bukan berarti kami-kami ini yang ada kurang lebih 400-an orang ya, penilai ahli itu bukan tidak boleh menjadi saksi atau menjadi ahli. Boleh, ketika kita menjadi saksi atau ketika kita menjadi ahli, maka perangkat atau ID card sebagai penilai ahli itu harus dicopot. Kita harus menjadi manusia. Saya misalnya menjadi ya Idi Namara, sosok Idi Namara. Pak Untung ini kan juga penilai ahli ya. Ketika suatu saat diminta sebagai saksi ahli boleh, tetapi jauhkanlah dari perangkat penilai ahli. Tapi Pak Untung Yasril sebagai seorang pakar di sana. Jadi tetap boleh, tapi karena kode etik itulah yang harus dipisahkan. Ini materi ini kami perkuat dari ketua forum. Saya sebagai sekretaris forum. Ketua forumnya adalah Guru Besar UGM, Bapak Profesor Agus Taufik Mulyono. Ini teman-teman tambahan regulasi terkait kegagalan bangunan ya. Regulasi yang mengatur ketentuan kegagalan bangunan ada pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, khususnya di pasal 1 ayat 10. Kemudian ada di Peraturan Pemerintah 14 tahun 2021 juga tentang jasa konstruksi pasal 1 ayat 15. Di Permen PU ini secara teknis, tapi dulu karena ini tahun 2021 ya, namanya masih Permen PUPR ini. Ini tentang penilai ahli, kemudian kegagalan bangunan dan penilaiannya. Dan di sana disebutkan bahwa tidak berfungsinya bangunan setelah terima akhir dari hasil jasa konstruksi. Jadi ini yang kita samakan dulu persepsinya apa itu kegagalan bangunan. Nah, ini juga tambahan pengertian. Saya juga refresh karena sebagian besar audiensnya ini kan adalah praktisi dan aparatur sipil negara, ada beberapa teman-teman akademisi dan mahasiswa. Jadi jasa konstruksi itu adalah layanan jasa konsultasi, konstruksi dan spacing atau pekerjaan konstruksi. Sementara konsultasi konstruksi ini adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Kalau pekerjaan konstruksi ini keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Konstruksi sendiri ini rangkaian kegiatan yang untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Sementara konstruksi berlanjutan ini sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada saat yang akan mendatang. Oke, ini saya bicara keseluruhan dulu ya, tentang infrastruktur, walaupun juga tidak terlepas dari bangunan. Ya, tantangannya adalah bagaimana membangun infrastruktur yang berkualitas. Infrastruktur yang berkualitas intinya mewujudkan bangunan gedung atau sipil yang berkualitas, handal dan berkelanjutan. Nah, di sini teman-teman ya, Bapak Ibu, audiens ya,
Tiga kata kunci adalah konstruksi berkelanjutan, keselamatan konstruksi, dan pemenuhan standar keempat. Tiga pilar konstruksi berkelanjutan itu secara ekonomi layak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian kelestarian lingkungan, dan mengurangi disparitas sosial masyarakat. Ini juga kaitannya juga dengan problem di pembangunan basis AMDAL juga. Nah, ekonomi secara layak ini tentu memerlukan perencanaan umum, kemudian pemrograman, lakukan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Sementara khusus di kotak putus-putus ini, ya khusus di konsultasi dan pekerjaan konstruksi ini sesuai sesuai Permen PUPR, ya perlu penerapan SMKK, ya SMK 2. Ini terkait dengan pemenuhan standar K4 tadi. Standar K4 ini merupakan barang wajib dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Jika K4 pun tidak terpenuhi atau hanya sebagian, ya tidak terpenuhi atau sebagian, maka bisa berindikasi atau berimplikasi kepada kegagalan bangunan. Tapi kalau sebaliknya pemenuhan standar K4 ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Permen PUPR, maka penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan ini betul-betul menjadi nyata. Sehingga apa? Kembali lagi ke mewujudkan bangunan gedung atau sipil yang berkualitas, handal dan berkelanjutan ini akan terwujud. Intinya gitu. Jadi salah satu parameternya adalah standar keempatnya. Jalan apa enggak ini? Dan standar keempat ini dituangkan dalam konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Nah, oke, baik. Saya masih bicara regulasi, ya, khususnya di PP nomor 14 tahun 2021, ya, di pasal 84, ya, ada ayat F, G, H, dan G-nya ada 2, H-nya juga ada 2, ya. Jadi penyelenggaraan usaha jasa konstruksi harus menerapkan prinsip konstruksi berkelanjutan. Setiap penyelenggara jasa konstruksi, pengguna jasa, dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keempat. Penyedia jasa termasuk subpenyedia jasa dan pemasok juga memenuhi standar keempat. Ini dituangkan di 84F. Di 84G ayat 1, ya, pengesahan persetujuan ini hasil pengkajian, perencanaan, perancangan, rencana teknis, ya, termasuk proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali, pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali, yang D adalah penggunaan material, peralatan, dan teknologi, yang E-nya adalah hasil layanan jasa konstruksi. Standar keempat ini disebutkan paling sedikit meliputi mutu bahan, mutu peralatan, K3-nya, ya, kemudian prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, mutu hasil, operasional dan pemeliharaan, kemudian perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara di H1 dan H2, H1 itu pemenuhan standar keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan diatur oleh Menteri Teknis terkait. Kemudian di 84H ayat 2, ya, dalam menyusun standar keempat untuk setiap produk jasa konstruksi, Menteri Teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun. Ini memperkuat, ya. Nah, ini standar keempat, ya, ada keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, ini jaminannya. Yang pertama adalah keselamatan keteknikan konstruksi. Ini merupakan keselamatan terhadap pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur, dan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan. Untuk K3-nya, ini merupakan pemenuhan terhadap hal tenaga kerja, penjaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan, pencegahan wabah penyakit, penyakit berbahaya, psikotropika, dan pengamanan. Kalau keselamatan lingkungan, ini pencegahan terhadap terganggunya derajat kesehatan masyarakat dan pekerja, perubahan sosial masyarakat dan sosial, serta rusaknya lingkungan akibat karena pencemaran sebagai akibat dari kepadatan kegiatan di lingkungan pekerjaan konstruksi. Dan yang keempat itu menjamin keselamatan publik, ya, pemenuhan standar keselamatan publik, pencegahan kecelakaan pada masyarakat, dan pemahaman pengetahuan keselamatan di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi.
Saya lanjut lagi ya di SMKK ya, masih terkait dengan tadi ya. Intinya keempat ini ya seperti di stabilo hijau ini ya, bahwa menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, K3 tenaga K3-nya, keselamatan publik dan lingkungan. Itu kata kuncinya. Nah, eh, sistem manajemen keselamatan konstruksi merupakan pemenuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Ini alurnya ya dari penerapan SMKK, pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, standar keempatnya. Ya. Ini dituangkan dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ditegaskan di sini ya bahwa keempat ini nggak cuma milik milik apa ya, nggak cuma milik kontraktor atau pengawas, tapi ya dimulai dari kajian awal, terus kemudian perencanaan, perancangan, MK-nya kalau diperlukan ya, manajemen penyelenggaraan konstruksi, supervisi atau pengawasan, sama pekerjaan konstruksi atau juga pekerjaan terintegrasi. Ini yang wajib ada keempatnya. Jadi tergantung fasenya ya Bapak dan Ibu, tentunya fase pengkajian perencanaan perencanaan tentu dalam fase kurang lebih dalam bentuk rancangan atau rekomendasi. Nah, bentuknya ini dalam penuangannya itu ada yang pertama adalah rancangan konseptualnya tentang SMK 2, kemudian ada bentuk rencana keselamatan konstruksi atau RKK yang kita kenal, ada rencana mutu pekerjaan konstruksi, ada kemudian program mutu, dan RKPPL, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta rencana manajemen lalu lintas pekerjaan atau RMLLP. Ini semua terintegrasi. Ya intinya bagi perencana ya fasenya adalah fase rancangan, kemudian dituangkan, diimplementasikan oleh pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi itu kontraktornya, dan pengawasnya harus bisa mengawasi dengan sesuai dengan kontrak kerjanya. Nah ini ya konstruksi berkelanjutan ya Permen PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan ya. Ini prinsip-prinsipnya seperti ini ya. Kemudian alurnya ini tahapannya ada perencanaan umum, pemrograman, konsolidasi konstruksi, perencanaan konstruksi. Ya ini sumber dayanya meliputi tanah, material, air, energi, dan ekosistem. Nah ini prinsipnya kesamaan tujuan, penggunaan standar keempat, pengurangan penggunaan sumber daya, pengurangan timbulan limbah, kemudian reuse atau guna kembali sumber dayanya, inovasi teknologi, ya ada penggunaan sumber daya recycle, kemudian perlindungan dan pengelolaan lingkungan, mitigasi risiko, ya khususnya dalam keselamatan kesehatan dan perubahan iklim dan bencana, orientasi pada siklus hidup, orientasi mutu, dan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen. Baik, saya kira itu yang mengantar untuk aspek manajemen project. Nah, berikutnya ini ya kita bicara tentang kegagalan bangunan gedung ya, dan seperti apa sih tim ahli itu ya, tim penilai ahli, mohon maaf. Baik, saya khusus 3 kunci penting dulu ya. Ini dituangkan di Permen PUPR nomor 8 tahun 2021 tentang penilai ahli, kegagalan bangunan, dan penilaian kegagalan bangunan. Ya. Jadi pengertiannya di Permen PUPR tersebut, penilai ahli adalah orang perseorangan atau kelompok atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Jadi ini dulu ya pengertian. Kemudian kalau kegagalan bangunan adalah suatu keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir atas hasil jasa konstruksi. Jadi sudah diserahkan dan secara logik sudah dioperasikan. Sementara kalau penilaian kegagalan bangunan ini adalah suatu proses perhitungan ganti rugi dan tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan yang ditetapkan oleh penilai ahli berupa rekomendasi kepada menteri. Jadi hasil semua proses ini ya
yang ditugaskan oleh pemerintah melalui menteri. Menteri pun juga melalui nantinya menyerahkan kepada ketua LPJK, dan nanti hasilnya juga diserahkan lagi kepada menteri teknis. Dalam hal ini adalah menteri teknis. Ini dasar hukumnya, Bapak Ibu, ya, ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mohon maaf belum diupdate ya, yang terbaru ini tahun 2023. Ya, kemudian peraturan pemerintah ya, yang tadinya di PP 22 tahun 2020 yang kemudian dirubah pada PP 14 tahun 2021. Kemudian terkait lebih teknisnya ada di peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2021, ini yang masih kita acu, kita anut. Nilai ahli diberikan kewenangan melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan terdiri atas orang perseorangan, kelompok atau lembaga. Nah, Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelatihan, uji kompetensi, pencatatan, penilai ahli, dan penetapan penugasan penilai ahli dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Sementara kewenangannya dilaksanakan oleh LPJK. Jadi tetap Menteri Teknis, dalam hal ini ada Menteri PU, nanti kewenangannya dilaksanakan. Jadi penugasannya tetap dari Menteri, namun pelaksanaannya adalah LPJK. LPJK lah yang kemudian melakukan rekrutmen, pelatihan, dan seterusnya penilai ahli, sesuai dari amanat dari Permen ini. Nah, di LPJK sendiri ada pedoman-pedoman teknis ya, tata cara penilaian terkait penilaian, pelatihan, dan seterusnya dalam hal penilaian bangunan. Baik, saya lanjut lagi. Nah, ini ada tambahan Bapak Ibu. Ini informasi apa sih beda saksi, ahli, kemudian juga penilai ahli. Jadi edukasi publik ini perlu ditingkatkan terkait penilai ahli ya, dan seterusnya supaya bisa bisa dipetakan atau bisa dibedakan secara pasti antara penilai ahli, saksi, dan ahli. Kadang ada memang masih ada beberapa kawan-kawan yang mengklaim penilai ahli ini seakan-akan bisa menjadi ahli. Sebenarnya tidak. Tadi di bagian awal sudah saya sampaikan secara etik boleh saja penilai ahli menjadi ahli, tetapi tentu harus melepas baju dia sebagai penilai ahli. Tampilan dia sebagai ahli itu adalah betul-betul performance personality-nya sebagai seorang pakar tadi. Nah, ini saksi, ini secara pengertian, ini adalah seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi dia melihat, menyaksikan, mendengar, mengalami sendiri. Kalau ahli, ini seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana untuk guna kepentingan pemeriksaan. Kalau kita bicara gedung, ya berarti ya ahli teknik gedung. Ahli teknik gedung ya bisa saja kalau bicaranya di pondasi dia bagi ahli pondasi, bahkan ahli geoteknik tanah boleh, ahli struktur, ahli beton, bahkan ahli manajemen proyek, karena itu merupakan juga bagian. Sementara penilai ahli seperti yang tadi sudah kami sampaikan adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Nah, sehingga teman-teman bahwa penilai ahli tidak boleh menempatkan dirinya sebagai saksi dan ahli. Kalaupun dia kepakarannya dibutuhkan, ya tentu secara kode etik tidak boleh membawa-bawa atribut penilai ahli. Penilai ahli dapat melakukan penilaian kegagalan bangunan atas penugasan secara tertulis dari Ketua LPJK. Ketua LPJK ini adalah kewenangan dari Pak Menteri tadi ya, bukan oleh pihak lain. Jadi ketika ada APH yang memerlukan keahlian tadi, ahli, maka dia tidak bisa mengklaim sebagai penilai ahli, tapi sebagai apa? Ya ahli, pakar di bidang tersebut. Gitu ya. Nah, ini beberapa ketentuan terkait kegagalan bangunan ya. Tadi sudah juga disinggung di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP 14 Tahun 2021, dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 ya.
bicara tentang standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ya, standar keempat tadi sudah disebutkan juga ya, mutu bahan, mutu peralatan, K3-nya, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, mutu hasil pekerjaan jasa konstruksi, operasional dan pemeliharaan, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengguna jasa atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dari tidak terpenuhinya standar keempat. Ini jelas dituangkan di pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Jaskon nomor 2 tahun 2017. Ini definisi tadi sudah disebutkan, ya, saya lewati saja. Nah, ini mulai mengkerucut ya kita. Kegagalan bangunan adalah suatu keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah terima akhir jasa konstruksi. Kriteria dan tolak ukurnya, ya, kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tolak ukur. Nah, ini izin kawan-kawan, eh, saya tidak bisa secara detail ya menyampaikan tolak ukur tentang kegagalan bangunan gedung. Tetap akan kami sampaikan karena memang sedang ada proses update dari tim penilai ahli ya untuk tolak ukurnya, khususnya di gedung, jalan raya, dan beberapa infrastruktur lah. Tapi tentu update ini benchmarkingnya ada. Nah, yang saya sampaikan ini adalah benchmarkingnya secara mendasar. Kriteria dan tolak ukur kegagalan bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan kegagalan bangunan. Tolak ukur kegagalan bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan atau tidak berfungsinya suatu bangunan. Ya. Kriteria dan tolak ukur kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan standar konstruksi. Nah, ini ya, kriteria dan tolak ukur ini mencakup dua aspek. Ya, aspeknya pertama adalah aspek struktural, dan yang kedua adalah aspek fungsional. Nah, aspek strukturalnya paling sedikit meliputi kekuatan, stabilitas, durabilitas, dan spesifikasi materialnya. Kalau fungsionalnya kepada meliputi kemudahan terhadap layanan, ya, kemudahan layanan, bukan minim pelayanan, bukan, tapi kemudahan pelayanan. Walaupun ya kami menyadari aspek fungsional ini juga tidak akan lepas dari aspek struktural. Nah, ini jenis kegagalan bangunan, ya, lanjutan. Ya. Yang pertama adalah kegagalan secara fisik. Per definisi, pasca kejadian bangunan mengalami kerusakan fisik di luar target performance yang disepakati saat desain. Kemudian juga bisa karena kejadian karena gempa, longsor, banjir, angin, atau operasional yang melampaui kapasitas rencana. Gitu. Nah, sementara di fungsional, ya, di fungsional itu saat dikaji untuk SLF baru, sertifikat layak fungsi baru, secara fisik tidak dijumpai kerusakan. Tetapi secara teoritis, akibat perubahan beban desain pada code atau SNI terbaru, mengindikasikan kapasitas bangunan existing tidak mampu memberikan respons target performance yang disepakati tanpa upaya peningkatan kapasitas bangunan secara terstruktur. Ya, jadi misalnya ini bangunan rencananya 50 tahun. SN kita pakai katakanlah di tahun ini, misal ini ya di tahun 2010. Misalnya beban gempa berapa? Dan secara fisik bangunan ini masih oke. Tetapi karena ada perubahan atau update pada kode SNI terkait beban gempa tadi, eh, izin suara saya masih terdengar baik Bapak Ibu? Terdengar, Halo? Pak. Terdengar, Pak. Baik, ya oke. Soalnya di Siap. layar tertulis unstabil, tapi masih oke ya suara ya? Masih oke, Pak. Ya, Silakan. baik. Lanjut. Terima kasih ya. Jadi ini kalau harusnya ketika ada perubahan code, ada peningkatan ini, tentu ada upaya peningkatan kapasitas dengan ya mungkin yang teman-teman yang ahli struktur yang lebih paham, tapi bagaimana upaya kita adalah untuk bahwa ada update terhadap beberapa ya bisa tolong untuk disesuaikan. Nah, penjelasan terkait kegagalan bangunan ini, satu, fungsi bangunan berbeda dengan kriteria layanan yang ditetapkan dalam perancangan. Yang kedua, pemanfaatan bangunan berbeda dengan fungsi bangunan. Pemanfaatan bangunan lebih ke arah rencana,
atau program bangunan-bangunan. Bangunan yang tidak mengalami kegagalan bangunan belum tentu telah dimanfaatkan sesuai rencana atau program yang ditetapkan sebelumnya. Bangunan gagal seluruhnya atau sebagian sehingga maksud pendirian bangunan tidak berhasil atau tidak tercapai. Bangunan yang runtuh biasanya bangunan tersebut tidak berfungsi sepenuhnya, tetapi bangunan yang tidak berfungsi belum tentu dalam kondisi runtuh. Nah, ini lingkup kegagalan bangunan ya sesuai dengan Undang-Undang Jaspon dan Cipta Kerja. Bangunan sipil yang telah diserah terimakan kepada pemilik sudah operasional harus memenuhi syarat public safety sesuai undang-undang. Antara lain memiliki SLF, sertifikat layak fungsi, baik dari Pemda maupun pemerintah pusat. Kemudian dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis dengan target performance yang disepakati. Plus gambar konstruksi sebagai bagian dari kontrak sesuai SNI terakhir. Kemudian dokumen admin pelaksanaan, tentunya dengan as-built drawing, lolos uji beban yang dipersyaratkan, dan ada konfirmasi dari penilik ahli atau tim khusus yang ditugaskan. Kegagalan bangunan terjadi karena yang pertama overload, ya, antara lain dengan man-made cause, bencana alam, gempa, beban angin di luar target, banjir, ini bisa jadi karena hujan di luar target atau kurangnya maintenance, longsor karena hujan di luar target performance, dan kemudian itu malpraktik konstruksi dan mal maintenance. Kemudian yang ketiga, ini kegagalan fungsional karena peningkatan beban maksimal pada SNI terbaru. Tadi contohnya ya, beban gempa tadi, sekian liter, kemudian berapa tahun kemudian ada perubahan lagi, ada peningkatan. Ini layak fungsi gedung, ya, suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan. Pemeriksaan kelaikan bangunan gedung adalah proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Nah, ini ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan meliputi teknis mengenai satu, ketentuan sistem struktur bangunan gedung. Yang kedua, ketentuan pembebanan pada struktur bangunan gedung. Yang ketiga, ketentuan material, struktur, dan konstruksi. Yang keempat, ketentuan kelaikan fungsi struktur bangunan gedung. Juga masih menjelaskan ini struktur bangunan gedung harus direncanakan kuat, stabil, dan memenuhi ketentuan pelayanan dalam memikul beban selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemudahan pelaksanaan konstruksi. Ini kita bicara ini ya, persyaratan kelaikan fungsi ya. Ada persyaratan kelaikan bangunan gedung ya, administratifnya dan teknisnya. Pemenuhan persyaratan di atas dibedakan dan berdasarkan penggolongan bangunan gedung. Ya. Kemudian pemenuhan persyaratan teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan standar teknis. Ini berikutnya persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung ya ada di Permen PU nomor 227 tahun 2018 tentang SLF. Ini persyaratan administratif. Yang pertama kejelasan status hak tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB yang kita tahu sekarang sudah menjadi PBG. Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Nah, ini persyaratan tata bangunan, ya persyaratan teknisnya ada persyaratan tata bangunan. Ini meliputi persyaratan peruntukan. Ini harus jelas nih untuk apa. Terus juga sesuai dengan yang ada di tata ruang juga, tata bangunannya juga. Kemudian juga persyaratan intensitas bangunan dari kepadatannya, ketinggian, persyaratan jarak bebas, persyaratan arsitektur, ini persyaratan penampilan, persyaratan tata ruang dalam, persyaratan keseimbangan, keserasian, keselarasan bangunan gedung dan lingkungannya, serta persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Ini masih kriteria layak fungsi ya. Secara teknis tadi yang pertama, yang kedua, ini persyaratan keandalannya, ya keandalan yang bagian A ini persyaratan keselamatan, ya meliputi persyaratan struktur, persyaratan proteksi kebakaran, persyaratan penangkap tir, keamanan, keandalan instalasi, listriknya, kemudian instalasi listrik, persyaratan pengamanan bahan bencana bahan peledak dan bangunan untuk kepentingan umum.
Kemudian juga persyaratan kemudahan, ya, kemudahan hubungan dari ke dalam dan keluar, kelengkapan prasarana dan sarana, kemudian persyaratan kesehatan, itu penghawaan, pencahayaan, air bersih, ya, air limbah, air kotor, sistem pembuangan kotoran, sampah, sistem penyaluran air hujan, penggunaan bahan bangunan gedung. Kalau kenyamanan, ini nyaman ruang geraknya, nyaman kondisi udara dalam ruang, nyaman pandangan, nyaman terhadap getaran dan kebisingan. Ini kalau Bapak Ibu pernah melihat memahami SLF, ya ini dituangkan juga di form-form checklistnya itu. Baik, seperti permintaan panitia ya, saya memberikan beberapa contoh atau case kegagalan bangunan. Kebetulan saya sendiri pernah terlibat di 3 kali penugasan. Tapi saya cerita 10 menit saja karena memang sebenarnya ini adalah informasi yang diserahkan, resume atau kesimpulannya kami serahkan ke Menteri melalui PJK. Di case pertama ini adalah di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Banjar. Saat itu ada sebuah ruko 3 lantai. Ini yang rubuh dalam hitungan detik, rubuh total 3 lantai. Ini rukonya, ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, tolong perhatikan kursor saya ini, sudah ada sedikit kemiringan. Dan teman-teman dosen yang berinisiatif, dia melacak melalui di Google Map. Google Map itu kan muncul foto ya ketika ada titiknya itu. Foto tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, atau bulan sekian, itu kemiringan dalam satu ini terus terjadi. Memang kebetulan kondisi tanahnya ini adalah, seingat saya gambut ini misalnya. Jadi memang tidak seutuhnya stabil. Jadi dalam hitungan detik rubuh lain. Kasus ini heboh karena memakan korban jiwa. Seingat saya ada 7 atau 8 yang korban jiwa. Nah, akhirnya adalah laporan kegagalan bangunan, ya. Dan izin saya refresh lagi bahwa penilai ahli ini ditugaskan oleh pemerintah melalui menteri dan kewenangannya diserahkan kepada LPJK. Jadi ketika ada case kegagalan bangunan, masyarakat atau siapapun, ya termasuk pemerintah, Pemda atau dinas apa, kemudian melapor kepada kami, penilai ahli di melalui LPJK. Nanti LPJK akan segera merespon dengan melakukan verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi untuk memastikan bagaimana peristiwa ini terjadi, kapan dan bagaimana, siapa saksinya dan segala macam, ya, kejadiannya seperti apa. Nah, dari hasil verifikasi dan validasi ini ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama adalah kami bisa akan merekomendasikan bahwa ya ini adalah kasus kegagalan bangunan, atau bisa saja bukan, ini bukan kegagalan bangunan. Sehingga ketika bukan kegagalan bangunan, maka penilai ahli tidak mungkin bertugas. Tapi ketika ini disebut kategori kegagalan bangunan, maka LPJK kemudian akan menurunkan orang perorangan atau kelompok itu untuk ditugaskan menjadi tim penilai ahli untuk melakukan penilaian terhadap kegagalan bangunan tersebut. Nah, seperti ini, ketika diverifikasi memenuhi syarat, ya, kemudian dibentuklah tim penilai ahli dan tim ahli, ya, tim tenaga ahli pendukung serta tim administratif, kami ditugaskan untuk melakukan penilaian ahli kegagalan bangunan ini. Dan memang dari hasil penelusuran, khususnya dari aspek manajemen project, dalam hal ini non teknisnya, ya. Di teknisnya itu sampai ada forensik engineeringnya, sampai ada pemeriksaan lagi masalah kondisi tanahnya, pondasinya, strukturnya dan seterusnya. Sementara saya akan bercerita dari sisi manajemen projectnya. Memang yang pertama, memang ini juga saya kira tantangan buat kita, ya, bahwa kita lemah di dokumentasi. Tantangan buat kita lemah di dokumentasi. Beberapa dokumen teknis terkait itu nyaris nggak ada.
nyaris nggak ada, ya asbel drawing nggak ada, terus kemudian eh, apa ya beberapa hal lah tidak ada. Kemudian memang yang cukup agak mengagetkan itu pengajuan izin dulu IMB itu ada 2 lantai, 2 lantai, tapi ternyata pas diproses jadinya 3 lantai. Itu juga agak 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 jadi menjadi gimana gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga, yang ketiga, SDM yang terlibat sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi, tentu SDM-nya harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Atau kalau sebelum 2021 kan SKA ya, seperti kita tahu. Ini SKK, sertifikat kompetensi kerja, tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya karena dia sudah sering dipakai, sering dimintai apa ya jasanya dipakai, akhirnya tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja tersebut. Dokumen tidak lengkap, GMB-nya juga tidak sesuai dengan pelaksanaan, dan salah satu pemicunya selain kondisi tanah juga karena 3 lantai ya. Saat itu kejadian di bulan puasa, seingat saya. Jadi karena menjelang kebiasaan di negara kita ya, menjelang Idul Fitri itu banyak yang orang-orang nyetok, sehingga lantai 3 itu dipakai untuk menambah stok barang ya, stok barang dari air mineral, galon, beras, bako dan seterusnya. Jadi bebannya tambah. Kalau dari tim forensik secara umum ya mutu bangunan memang berkurang, mutu bangunan kurang, tanahnya juga unstabil ya, plus beban yang berlebihan, akhirnya ya terjadilah keruntuhan total hanya dalam hitungan detik, ya kurang lebih seperti gambar ini. Nah, eh, ini foto ya kondisi bangunan sekitar apa namanya eh, sekitar ruko tadi ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kemiringan, lantainya jadi naik, jadi mencelat, ini ada yang retakan, ya, jadi seperti ini banyak-banyak retakan karena memang kondisi tanahnya yang memang apa ya tantangannya berat sekali. Ini dari aspek manajemen project yang bermasalah itu dokumen pendukungnya itu kurang, IMB-nya ada kesalahan, juga aspek strukturalnya juga cukup bermasalah tadi yang saya sebutkan ya, dari forest engineering-nya, mulai dari mutu materialnya, mutu bangunannya, termasuk apa temuan dari ahli struktur itu sengkang itu tidak mengait itu ya sengkang. Ini contoh kedua, ini saya nggak terlibat ya, contoh kasus malpraktik tipikal ya. Dari definisi bangunan sudah operasional, punya IMB dan punya izin operasional. Ini kegagalan karena indikasi malpraktik dari desain dan konstruksi. Ya memang tidak tertulis secara detail konstruksinya di mana, apakah terindikasi dengan materialnya atau dengan metode konstruksinya atau apa gitu ya. Dari bukti akhir kegagalan masuk kegagalan fungsional. Sekali lagi walaupun kegagalan fungsional ini nggak mungkin lepas dari rasa-rasanya ya, rasanya tidak mungkin dari aspek strukturalnya. Jadi ada retakan di sini, ada kemiringan ya. Akhirnya tetap strukturalnya juga terganggu. Kalau ini di Aceh ya kejadian cukup lama, 21 tahun yang lalu, tahun 2004. Ini ada gempa 9,1 ya, skala Richter. Ini 200 kilometer dari Banda Aceh. Jadi di sana guncangannya eh, ada apa di bawah gempa desain, ya di bawah gempa desain. Tetapi tetap terjadi keruntuhan. Harusnya kan secara logika eh, desain yang dilakukan ini kan kita ngacu pada code-nya, SNI-nya. Logikanya kalau ini sesuai dengan
secara teknis, maka eh, apa namanya, bangunan ini harusnya tetap bisa utuh harusnya. Tapi ini sekalipun beban guncangan di bawah gempa besar, tapi masih terjadi runtuh. Kemudian pernah juga di beberapa bulan yang lalu, ini nggak saya tampilkan di sini karena memang belum boleh diekspos. Jadi saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Saya nggak mau sebutkan nama kotanya. Jadi ada bangunan kantor Pemda itu 5 lantai. Ini cukup unik kejadian. 5 lantai yang rencananya dikerjakan selama 4 tahun. 4 tahun anggaran rencananya. Tetapi 3 tahun anggaran terjadi masalah. 3 tahun anggaran terjadi masalah. Pada tahun pertama itu mereka hanya pematangan lahan dan substrukturnya. Substrukturnya. Dan sudah ada serah terima, sudah selesai. Karena mereka ini ya, multi years-nya bukan nyambung gitu ya, dia sendiri-sendiri ya. Tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Jadi masing-masing sendiri gitu. Sehingga tahun pertama sudah serah terima. Tahun kedua lelang lagi, kontraktor yang melaksanakan beda dengan kontraktor pertama. Dia membangun di gedung lantai 1 dan lantai 2. Dan kemudian sudah ada serah terima, tetapi baru serah terima awal, belum serah terima terakhir, final. Saya nggak tahu persis alasannya apa. Dan tahun ketiga ya dilelang lagi dengan pemenang yang berbeda, baru membangun pada lantai 3 dan 4. Lantai 3 dan 4. Nah, karena penyedia jasanya berbeda tiap tahun, disitulah mulai terlihat apa ya, indikasi kegagalan konstruksi, bukan kegagalan bangunan, tapi kegagalan konstruksi. Ketika selesai pekerjaan, serah terima awal sudah oke, tapi serah terima akhir belum dilaksanakan. Nah, karena masa jabatan kepala daerah dan lain sebagainya juga ada batasan, pada tahun keempat ketika akan diteruskan, ya, tetapi dengan sudah ada rotasi penugasan di dinas teknis, tentu menyadari ada kekeliruan ini. Mereka tidak mau meneruskan di tahun keempat. Akhirnya apa? Mereka mengkaji ulang, ya memang ada beberapa kegagalan konstruksi, ada beberapa kolom yang tidak nyambung, dalam artian tidak nyambung itu tidak sesuai dengan DED-nya. Saya sendiri agak terheran-heran gitu ya, karena intinya kemudian ada laporan masuk ke penilai ahli, dan saya ditugaskan untuk melakukan verifikasi dan validasi bersama 3 orang di sana ya, 3 orang dan didukung oleh tim sekretariat LPJK ya. Izin Pak untuk dipersingkat Ya. waktu. Oh iya, baik, baik, ya baik. Ya, 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 5 menit ya, 5 menit ya, Bu ya, 5 menit. Ya, ya intinya karena kegagalan bangunan itu adalah ketika proyeknya sudah serah terima akhir dan sudah difungsikan. Nah, sementara pada proses yang kami verifikasi dan validasi ini, karena 3 kontrak, dari 3 kontrak itu semua sudah serah terima, tapi yang serah terima akhir itu yang adalah tahun pertama. Tahun yang kedua dan ketiga adalah masih baru serah terima awal, belum serah terima akhir. Jadi kami nggak berani menyimpulkan ini adalah kegagalan bangunan. Kami hanya menyerahkan rekomendasi apa adanya, bahwa hanya tahun pertama saja yang ada serah terima akhir, sementara tahun kedua dan ketiga ini belum ada serah terima akhir. Kemudian dari tinjauan struktur pun juga ada masalah, dari beberapa finishing juga ada masalah dan seterusnya. Intinya yang seingat saya ya ada ini ya, ada masukan, intinya bahwa untuk menjawab itu belum kami rekomendasikan sebagai kegagalan bangunan, tetapi sebaiknya diserahkan kepada Komite Keselamatan Konstruksi.
Itu Bapak Ibu. Baik, saya kira karena waktunya tinggal sedikit ya 5 menit ini terakhir ya, saya kira saya singkat saja tantangan pelaku jasa konstruksi. Ini ya sektor konstruksi, industri konstruksi, jasa konstruksi, proyek konstruksi ya. Ini meliputi sumber daya, produksi konstruksi, ada peranan asosiasi profesi, sertifikat tenaga kerja, terus proyek konstruksi ini meliputi tenaga kerja, material, peralatan. Di sini ada bangunan gedung, bangunan sipil lainnya, jasa konstruksi ini asosiasi BUJK, LSBU, sertifikat badan usaha, metode konstruksi, teknik konstruksi, biaya konstruksi. Nah, ini ya dari sisi SDM dan material, ya, sumber dayanya ya harus profesional, kompeten dan berintegritas. Dan kemudian dari sisi satunya, dari sisi metode, teknologi dan biaya harus memiliki resiko kegagalan paham. Kalau enggak, terjadi kecelakaan konstruksi, kegagalan struktural, kegagalan fungsional, kegagalan manfaat, dan kegagalan fasad. Ini pilar industri konstruksi termasuk rantai pasok dapat berjalan dan beroperasi secara optimal jika didukung SDM konstruksi berkualitas dan BUJK yang berkemampuan. Artinya, SDM konstruksi memiliki standar kompetensi dan BUJK memiliki standar kemampuan terukur. Ini pengakuan kesesuaian standar kompetensi konstruksi dilakukan oleh LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi yang diakreditasi oleh LPJK Kementerian PUPR. Pengakuan kesesuaian standar kemampuan WJK oleh LSBU, oleh Asosiasi Badan Usaha Konstruksi yang diakreditasi oleh LPJK. Keseluruhan proses akreditasi dan sertifikasi ini melibatkan masyarakat jasa konstruksi. Ini balik lagi ke membangun pekerjaan untuk konstruksi, ya intinya bahwa pekerjaan yang bermutu sampai dengan setelah terima, ini ada rangkaiannya ya, dari pre-award meeting, tanda kontrak, penyerahan lokasi kerja, SPMK, tanggal bekerja, ada PCM-nya, mobilisasi, sampai dengan pekerjaan selesai, PAO, kemudian masa garansi, ya di sini tadi ya SLF-nya, kemudian selesai, FAO, baru dia beroperasi. Ini pemicu kegagalan bangunan, ini rencananya kepatuhan terhadap NSPM konstruksi. Ya, di sini, ini kami petik dari ketua forum kami, Pak Profesor Agus Taufik Mulyono. Dan terakhir, ya Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan salah satu sumber daya konstruksi adalah SDM. SDM dalam ini tenaga kerja tentu sesuai dengan amanat undang-undang, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan seterusnya. Ini mewajibkan sertifikasi. Ya. Jelas sekali di sektor konstruksi, regulasi terkait kewajiban memiliki sertifikat kompetensi ini dituangkan di selain Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga Undang-Undang Keinsinyuran, khususnya yang khusus bidang keteknikan, ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek, Undang-Undang Nomor 30 2009 tentang ketenaga listrikan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Baik, saya kira itu dari poin-poin yang kami sampaikan. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator Ibu Pepi. Silakan Ibu Pepi. Ya, oke Pak, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan. Demikianlah pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Idi Namara. Mungkin karena ini materinya yang cukup menarik bagi saya percaya banyak sekali yang bertanya ataupun memberikan pengalaman-pengalaman di wilayahnya. Mungkin tadi ada yang raise hand, Pak apa tadi ya? Mungkin ini hilang atau mungkin Pak Kadis Kadis PU Sumber untuk memberikan pertanyaan atau masukan terkait dengan kegagalan bangunan gedung. Oke, Pak Nasril DPUPR Pasbar. Ya, silahkan Pak Nasril memberikan jawab apa materi atau sorry memberikan pertanyaan Pak, maaf. Ya, silahkan Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung saja, Bu, ya, mengingat waktu. Tadi sudah disampaikan terkait hubungan antara LSF dengan kegagalan bangunan.
Jadi kami ada beberapa pertanyaan ini saling berkaitan. Yang pertama, apakah ketika kita mengurus SL, sertifikat layak fungsi, namun bangunan tersebut tidak keluar SLF-nya atau tidak dianggap layak untuk difungsikan, apakah itu secara otomatis telah bisa dianggap sebagai kegagalan bangunan? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang diatur di Permen PU, itu mekanisme pelaporan kegagalan bangunan adalah 3 hari setelah terjadinya kegagalan bangunan, pengguna jasa atau pemilik bangunan atau masyarakat lainnya itu melaporkan kepada menteri. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengetahui wasah bangunan tersebut ada terjadi kegagalan atau minimal ada potensi atau ada indikasi kegagalan bangunan gitu, Bu. Jadi bagaimana menentukannya itu? Yang kedua terkait itu, biasanya kita di pemerintah daerah eh, tadi kan diatur puasa 3 hari setelah eh, kegagalan bangunan terjadi. Jadi yang kami pertanyakan, kadang-kadang kita di daerah ini kan tidak ada istilahnya dana-dana yang bisa dipakai secara tidak dianggarkan. Jadi kalau kami baca-baca di Permen PU tersebut, wasa kegagalan bangunan ini memang nanti biaya yang dikeluarkan untuk penilai ahlinya dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab. Jadi yang kami pertanyakan, memang di situ sebelum ditentukan bisa dianggarkan oleh Pemda atau negara. Jadi bagaimana solusinya kalau seandainya kita biasanya kan begitu terjadi indikasi kita belum punya anggaran gitu, Bu. Apakah ada mekanisme di kementerian atau di tenaga ahli ini mekanismenya sistem umpamanya setelah dianggarkan baru dibayarkan gitu biaya untuk penilai ahli ini gitu, Bu. Mungkin sementara itu, Bu, eh, 3 pertanyaan mungkin yang saling berkaitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nasril atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin langsung saja Pak Idi Namara untuk menjawab dari pertanyaan Pak Nasril. Silakan Pak Idi. Oke, baik. Makasih Pak Nasril. Ini pertanyaan luar biasa saya kira. Ini Pak Nasril, SLF itu merupakan bagian yang akan diperiksa ya ketika terjadi kasus kegagalan bangunan, gitu ya. Walaupun dua-duanya ini punya dasar hukum ya, paling tidak SLF Permen PU-nya juga ada, kegagalan bangunan itu sudah ada. Tapi kalau pertanyaannya apakah ketika SLF tidak keluar disebut kegagalan bangunan, ya secara pengertian kegagalan bangunan itu adalah ketika bangunan ini sudah dioperasikan, sudah serah terima akhir, kemudian terjadi gagal struktural atau gagal fungsional. Nah, inilah yang disebut kegagalan bangunan. Ini yang disebut kegagalan bangunan. Secara logik akademik, memang akan nyambung itu Pak, akan nyambung. Tetapi dalam definisi resminya itu tidak menguraikan kalimat SLF di sana, tidak menguraikan. Walaupun saling terkait itu Pak, itu kami pemain saling terkait. Dan secara faktual pun pandangan saya pribadi nih Pak, ya memang banyak sih Pak gedung-gedung kita yang belum punya SLF, gitu ya Pak ya. Banyak sekali gitu ya. Jadi ketika kami beberapa kali memeriksa ada SLF-nya, nggak ada, wah ya udah, dia diam aja kan gitu. Saya hanya menulis rekomendasi tidak ada SLF kan gitu ya. Paling lengkapi SLF, segera kan begitu Pak. Ya tantangan juga saya kira. Tetapi sekali lagi secara definisi nggak ada kaitan, Pak. Nggak ada kaitan. Yang penting dia secara struktur terjadi keruntuhan sebagian atau sepenuhnya, atau kegagalan fungsi tadi. Nah, kemudian yang kedua ini masalah ini Pak ya, pelaporan Laporan, ya, Pak. kalau nggak Ya. salah ya, pelaporan. Ya, pelaporan jadi memang ya di bahasa regulasinya seperti itu, di bahasa regulasi. Tetapi eh, waktu kapanpun ada laporan tetap akan ditindaklanjuti secepat-cepatnya Pak oleh penilai ahli melalui LPCK tadi, LPCK. Jadi biasanya
Tadi sudah saya cerita sedikit ya, ada verifikasi dan validasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa betulkah ini Kak terindikasi kegagalan bangunan. Kalau iya, maka akan segera kami rapatkan lagi untuk menentukan kelompok atau tim atau saya kira belum pernah Pak selama kami verifikasi atau melakukan tugas penilaian kegagalan bangunan itu tidak pernah hanya satu orang. Karena sekali lagi kita bicara kegagalan bangunan itu betul-betul menyeluruh Pak, menyeluruh dari aspek manajemennya, aspek kondisi tanah, strukturnya, eh, cukup banyaklah tim yang dilibatkan. Memang sih core-nya tetap ada di tim yang ahli pondasi, ahli geoteknik, ahli beton, ahli struktur itu hampir pasti terlibat. Tapi tim manajemen konstruksi pun tim manajemen project itu juga harus terlibat karena dia untuk menilai eh, kondisi, keadaan, keberadaan, dan keabsahan dokumen-dokumen, termasuk dokumen DED-nya, perencanaan, dan seterusnya. Jadi kepada Menteri melalui LPJK, ya, terus dilakukan verifikasi dan validasi, dan baru kemudian terjunkanlah tim penilai ahli. Nah, terkait dengan pertanyaan ketiga, gimana masalah pembiayaan kan gitu Pak ya, masalah pembiayaan. Ini Pak, ini juga eh, mungkin Pak Untung juga senyum-senyum ini untuk pembiayaan. Memang kalau bahasa Permen itu nantinya akan dibebankan kepada siapa yang bertanggung jawab. Itu bahasa Permennya Pak. Cuma memang ada kekhawatiran eh, apa ya mungkin ya, jadi bagaimana kalau yang dimintai tanggung jawab ini mangkir kan gitu ya atau tidak terjadi kesepakatan atau apapun lah kan gitu ya karena yang pelapor inilah yang setidak-tidaknya dalam tanda petik ya memfasilitasi ya dalam tanda petik walaupun nanti pada hasilnya pada akhirnya ya Pak ya pada akhirnya yang bertanggung jawablah yang akan melakukan ini kompensasi kerugian tadi. Dan kalau kerugian tadi itu bukan berarti ini Pak ya, bukan berarti hanya membayar orang perorangan, tetapi berapa sih nilai kerugiannya itu dari kegagalan bangunan, berapa terhadap lingkungan, apakah juga ke masyarakat berapa, termasuk dengan pembiayaan untuk penilai ahli ini kan gitu ya. Tapi memang pelapor di sinilah yang melakukan kontrak kepada tim penilai ahli ini. Itu bahasa permennya seperti itu. Ya, memang ada diskusi internal sih di kami. Ya, ya saya belum tahu apakah nanti apakah ada update atau tidak. Tetapi secara bahasa di Permen PUPR-nya sudah seperti itu, Pak. Itu saja mungkin Bu Moderator jawabannya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak ya, udah menjawab dari pertanyaan Pak Nasril. Oke, saya ingin melanjutkan pertanyaan di kolom chat Pak, terkait dengan dari Pak Purwandriono yang ingin bertanya persentase item biaya SMK 3 dalam RAB penawaran berapa persentase dari nilai proyek? Mungkin bisa dijawab Pak Idi. Silakan Pak Idi. Oke, prosentase. Ini kalau kami beberapa kali diskusi dengan teman-teman di BUMN ya Pak ya, itu kurang lebih itu 2,5%, kurang lebih. Tidak lebih dari 5%, Pak. Tidak lebih. Tapi memang kalau kita bicara, saya beberapa kali juga diskusi dengan teman-teman di daerah yang non BUMN, memang cukup kecil sih dananya. Tetapi kalau kita bicara proyek strategis atau proyek yang didanai APBN dan teman-teman BUMN yang melaksanakan itu kisaran 2,5 sampai 5%. Itu saja sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya. Oke, Pak Purwono, mungkin Purwandriono sudah jelas Pak atas penjelasan dari Ya. Pak Idi. Oke, cukup jelas. Terima kasih.
Terima kasih Pak Purwandriono. Mungkin ada lagi di kolom chat Pak terkait dari Ibu Izah. Saya bacakan Pak, izin saya bacakan. Permisi Pak, Bapak Idi Namara, saya Izah, CPNS dari Kementerian PKP. Izin bertanya pada kondisi jenis tanah tertentu, contohnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Idi. Tanah gambut merupakan jenis tanah yang mudah bergerak. Kan perlu dibuat bangunan dengan struktur yang memadai dan dapat beradaptasi dengan kondisi geografisnya. Nah, kira-kira jika ada bangunan yang sudah terlanjur ada karena merupakan bangunan lama, penanganannya bagaimana ya, Pak? Terutama dalam aspek mitigasi bencananya jika ternyata lingkungan tersebut sudah dibadati bangunan lain. Itu Pak dari IZA Iya, CPNS Kementerian PKP mungkin bisa dijawab Pak, silakan. iya, baik. Iya, tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya, tanah gambut itu yang case di Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Eh, Banyak sekali kok memang bangunan-bangunan yang bergeser, miring dan seterusnya. Tapi sudah terlanjur memang, sudah mau kayak gimana, sudah seperti itu. Kalau bicara konseptual kan salah satunya cerucuk bambu ya itu untuk dipadatkan dulu supaya lebih stabil. Memang mitigasinya mungkin ya paling tidak ya kalau saya dari sisi akademik ya harus ada pemahaman ya, sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana kalau terjadi sesuatu tiba-tiba ambruk tiba-tiba ini harus seperti apa. Terus yang kemudian yang kedua eh, mungkin kalau Pemda setempat kejadian seperti ini ya mungkin perlahan-perlahan mungkin bisa apa ya mungkin memfasilitasi ya untuk perpindahan itu ya atau rumah susun atau apa gitu ya. Terus yang ketiga mungkin pengetatan dalam PBG-nya, pengetatan. Jadi artinya ini sudah terlanjur, ya sudah kalau mau ada bangunan baru harus betul-betul PBG-nya terus presiden bangunan gedungnya itu harus harus betul-betul detail, ya harus betul-betul ketat. Jumlah lantainya pun juga nggak bisa sembarangan gitu ya. Jangan sampai ada bangunan lebih dari 4 lantai misalnya, atau 3 lantai, atau maksimal berapa lantai lah, 3 lantai atau 2 lantai. Tapi saya kira upaya perkuatannya adalah pengetahuan kepada masyarakat, wawasan bagaimana mitigasi ini bisa bisa dilakukan. Tentunya Pemda punya peranan penting di sini. Bagaimana juga Pemda kan regulatornya itu pemegang kebijakannya. Ya sudah terlanjur masalahnya. Kecuali Pemdanya punya duit, ya udah tindakan buat perumahan baru, ayo beli dengan subsidi atau seperti apa, mungkin itu bisa. Kalau yang belum tentu bisa diperkuat ya, salah satunya dengan cerucuk bambu, dengan ya intinya ada intervensi geoteknik lah misalnya. Gitu Ibu kurang lebih, mudah-mudahan Oke, bisa menjawab. iya, iya. Oke Pak, tadi Bu eh Bu Izah CPNS Kementerian PKP, apakah sudah jelas dengan jawaban Pak Idi Namara? Insya Allah sudah jelas, Bu. Terima kasih, Oke, Pak, terima kasih. jawabannya. Ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan di kolom chat dari Pak Dapot Simanjuntak. Pak, apakah kita mulai masuk dalam suatu bangunan dari awal konstruksi? Mungkin bisa dijawab ya Pak Idi terkait dengan mungkin ini maksud Pak Mungkin Dapot kurang lengkap ini, Simanjuntak. atau mungkin Pak Pak Ya, Pak Dapot bisa Pak Dapot bisa ini mungkin bisa langsung bisa bisa ya bisa eh, langsung aja bertanya secara langsung mungkin supaya on diklarifikasi. kamera Pak Dapot Simanjuntak karena pertanyaannya masih belum jelas begitu. Ya, Silakan siap, Pak. Ya, siap. Halo, iya Pak, silakan Ya, di silakan Bapak. maksudnya begini, Pak. Apakah kita memulai contohnya penanganan kita kan supaya suatu bangunan itu jangan terjadi kendala. Apakah kita itu masuknya dari bangunan itu dari nol konstruksi atau udah ada tahapannya, mulai udah ada bangunannya, Pak? Itu masuknya, Pak. Oh, Oke, oke. Bapak PPK Pak atau Edi. gimana, Pak?
Kita dari Bikon dari Kabupaten Toba, Pak. Dari Bikon Kabupaten Toba, Bina Konstruksi Kabupaten Toba. Cukup jauh nih Pak. Oke. Ya kalau dari dinas teknis terkait, kalau berdasarkan fase manajemen project Pak, ya memang harus ikut ngawal dari perencanaan Pak. Dari perencanaan sampai dengan prakonstruksi ya, masa persiapan di sana sampai konstruksi, pengawasan ya supaya bisa mengawal secara langsung proses jaskonnya tadi supaya betul-betul apa ya sesuai KAK, sesuai kontrak. Ya kita kan menghindari kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan. Oh, siap Pak. Makasih Pak. Gitu. Oke. Oke. Sudah jelas ya Pak Dipot. Sudah. Terima kasih Pak Dipot Dapot Simanjuntak. Oke, mungkin ada lagi raise hand dari Pak Amsori. Silahkan Pak Amsori untuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan juga pada Dr. Idi, Masya Allah, luar biasa tadi presentasinya untuk masukan bagi semua. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi renungan kita bersama, baik itu skala nasional maupun daerah, berkaitan dengan kegagalan bangunan. Nah, kalau kita amati dengan teliti, baik skala nasional ataupun skala daerah, banyak bukan hanya kegagalan, tapi bahkan banyak juga bangunan itu mangkrak. Seperti contoh, kita pernah sama Pak Prof ATM juga sama Pak Untung, beberapa bangunan yang ada di Jambi. Bahkan bangunan itu ya berada di posisi-posisi strategis ya dengan dana APBN, baik kalau di Jambi itu di kampus Unjal ya Fakultas Kedokteran itu bikin rumah sakit dan juga auditorium di Universitas Islam Negeri, bahkan juga ada asrama haji yang sudah dibangun sudah selesai tapi tak berfungsi, dan banyak lagi itu ini di pusat-pusat kota, di kota provinsi. Nah, kalau kita mengkerucut ke kabupaten-kabupaten, banyak lagi yang irigasi dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat nasional, ini tanda kutip nih seperti ya Hambalang ya. Nggak tahu lah kalau IKN, mudah-mudahan jangan jadi mangkrak ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, jadi berkaitan begini, ya di samping ya investigasi, karena tugas kita kan setelah final handover ya, serah terima kedua. Nah, ini penting juga pencegahan dari awal gitu loh. Jadi kita juga bisa masuk ketika proyek itu mau digelindingkan atau mau dibangun. Nah, ini perlu juga tuh. Karena ya namanya ya berkaitan dengan kompetensi ya secara knowledge ya, secara skill, pengalaman kontraktor atau PPK banyaklah berpengalaman dengan dan juga knowledge-nya dari mungkin kita sebagai insan penilai ahli ini juga mungkin bisa masuk dari awal dalam artian bukan menginvestigasi tapi mengingatkan untuk sebagai pencegahan. Nah, berangkat dari pengalaman-pengalaman ya yang banyak ya, bangunan-bangunan mangkrak yang itu merugikan ya, baik itu masyarakat dan juga kadang-kadang ya pelaksana proyek itu sendiri, baik ownernya, konsultannya dan kontraktornya. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara, di negara tetangga kita seperti Singapura ya, Malaysia, ataupun agak lebih jauh dikit seperti di Jepang, jarang orang istilahnya proyek-proyek itu mereka tuh memang untung gitu loh. Ya bukan Pak Untung ketua di Jambi ya, tapi dapat untung, enjoy itu loh. Kita enggak, kadang-kadang untungnya cemas apalagi rugi. Nah, tapi kadang-kadang ruginya 2-0. Sudah ada untung masuk penjara lagi gitu. Banyak itu. Nah, tapi kadang-kadang sedap-sedap manis gitu loh. Contoh lah nih, saya contohkan satu. Asrama haji itu 8 Pak masuk pesantren itu. Nah, itu banyak ustadz juga itu. 8 orang tuh kadisnya. Untuk apa kita kalau ujung-ujungnya sudah Pak, jadi kadis? Ya, jadi untuk mempercepat Oke, jadi ini sebagai masukan saja bahwa di samping
kita nunggu bangunan itu gagal, tapi sebelumnya juga dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar kita perlu juga pencegahan tuh. Seperti saat inilah kita mensosialisasikan kan. Nanti Ya. betoklah bersambung supaya ya. Makasih Pak Idi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Oke. Pak Amsari. Mungkin sudah ini bertanya ya Pak. Silahkan Pak Idi untuk menjawab atau Ya, merespon Ibu dari Baby ya izin merespon. Ya, intinya terima kasih Pak Ustadz Amsori. Ya lebih kepada mengingatkan semua ya, mengingatkan buat kita merespon. Tapi sedikit juga memperkuat apa yang beliau sampaikan. Saya setuju Pak tadi misalnya masalah pencegahan atau untuk dalam rangka mengingatkan kepada semua pelaku jasa konstruksi itu saya kira juga merupakan apa ya kewajiban moral buat penilai ahli untuk seringkali sosialisasi atau berbagi pengalaman atau berbagi materi ilmu untuk mencegah terjadi kegagalan bangunan dan juga tadi menyinggung akhlak, attitude dan seterusnya. Ini juga saya kira pemerintah juga melalui lembaga terkait ya di khususnya terkait sertifikasi yang tadi saya sampaikan di bagian akhir. Kalau kita bicara sertifikasi kan salah satu penilaian kompeten itu kan adalah attitude ya. Attitude selain skill dan knowledge-nya juga ada attitude. Attitude termasuk akhlak, terus moral, kode etik dan seterusnya. Apalagi juga di Undang-Undang Kesinyuran ya itu jelas sekali itu ya kode etik, profesionalisme dan seterusnya. Jadi bahasa yang tadi Pak Amsori sampaikan saya kira sudah eh, secara tidak langsung juga membangun. Setuju sekali intinya ayo kita bersama-sama mencegah terjadinya kegagalan bangunan. Itu saja Bu Pepi responnya. Iya, eh, terima kasih Pak Idi penjelasannya. Mungkin tadi ada juga pertanyaan di kolom chat dari Pak Ari Sasmoko Adi. Beliau bertanya, bila mana hasil penilaian kegagalan bangunan gedung sampai ke ranah pengadilan, apakah hak dan kewajiban penilai kegagalan bangunan ada pendampingan, baik hukum maupun keamanan, karena banyaknya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Silakan Pak Idi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ari Susmoko. Oke, baik. Jadi gini, yang menugaskan penilai ahli ya, bukan kami, mohon maaf. Yang menugaskan penilai ahli adalah Menteri Teknis, Menteri PU melalui LPJK. Sehingga laporan kami atau hasil penilaian kegagalan bangunan kami itu kami laporkan kepada Pak Menteri melalui LPJK. Nah, jika ada pengadilan atau APH memerlukan hasil investigasi penilaian kegagalan bangunan, mereka berurusan dengan Pak Menteri, gitu, bukan dengan kami. Walaupun nanti kalau misalnya ada diperlukan keterangan saat pengadilan dan lain sebagainya, tetap bisa, tetapi harus permintaannya ke Pak Menteri. Sama nih dengan yang saat ini sedang ada proses di Kota Semarang, ya, karena untuk kepentingan di pengadilan, ya, hasil investigasi hasil penilaian kegagalan bangunan itu apa para penilai ahli yang ditugaskan itu ikut terlibat tetapi dengan tugas atau izin dari Pak Menteri. Jadi hubungannya dengan Menteri bukan dengan kami orang perorangan. Kami ditugaskan oleh Menteri dan melaporkan hasil juga kepada Menteri. Nggak boleh mempublikasikan, nggak boleh. Kalaupun saya ngomongi ini kan dalam rangka sosialisasi ya, dalam rangka untuk kepentingan bersama, saya juga tidak cerita secara detail bahwa intinya yuk kita sama-sama mencegah terjadinya kegagalan bangunan. Tapi alurnya seperti itu. Kami ditugaskan Pak Menteri dan melaporkan hasil penilaiannya juga ke Pak Menteri. Ada pihak yang membutuhkan bisa langsung komunikasi atau berkonsultasi dengan Menteri. Menteri pun kalau melihat kejadian yang baru berapa minggu ini terjadi sangat sangat responsif kok. Itu Ibu Pepi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin Pak Ari Susmoko sudah jelas ya Pak terkait dengan penjelasan dari Pak Idi tadi.
saya kira langsung saja saya teruskan. Mungkin Pak Kadis PU Sumbar mungkin bisa memberikan apa bertanya atau memberikan masukan, Pak. Mungkin Pak Kadis PU Sumbar mungkin di sini masih ada. Oke, tidak ada. Mungkin yang lainnya bisa mengajukan raise hand atau Izin Bu bertanya. menanggapi Ya, silakan Pak. jawaban tadi atas pertanyaan tadi Bu. Ya, mungkin dari Pak Nasril lagi Pak, Ya. terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi. Silahkan Pak Nasril. Mungkin tadi ada yang luput dari jawaban yang pertanyaan yang kedua tadi. Tadi kan disampaikan masa di regulasi di Permen PU itu diatur masa 3 hari setelah terjadinya kegagalan bangunan, pengguna jasa atau penanggung jawab atau pemilik atau pihak lain bisa mengajukan laporan kepada menteri. Jadi karena kegagalan bangunan ini kalau runtuh mungkin bisa langsung kita eh, pastikan itu kegagalan bangunan. Cuman ketika bangunan itu tidak runtuh, taruhlah dalam contohnya SLF-nya tidak keluar. Dan kita tadi Pak Didi menyampaikan bahwa itu belum pasti kegagalan bangunan. Jadi yang kami tanyakan, kira-kira apa indikasi atau indikator bahwa bangunan itu ada indikasi kegagalan bangunan. Jadi sebelum pengguna jasa membuat laporan kepada menteri tentu harus dipastikan dulu Bu. Sebab ini kalau kita mengajukan suatu kegagalan bangunan dampaknya sangat luas nanti Bu. Dengan Oh, oke, iya, terkait iya, dengan banyak pihak itu Pak Idi ya. iya, 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 iya. Oke, oke. Apa Saya jadi paham pertanyaannya. indikasi Ya, awalnya seperti apa gitu kan? Sebab iya, jangan-jangan iya, iya, Mungkin bisa dipercepat Pak ya iya. pertanyaan tadi Pak. Mungkin langsung Ke dijawab mute, oleh Pak. Pak Idi Pak. Ke mute, Pak, suaranya. Ke mute. oh ya Ya, ya. sudah. Iya. Udah ketangkap Pak maksudnya Pak. Ya, ya, ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya sebenarnya proses SLF dilakukan, tetapi ternyata tidak keluar nih, gitu ya Pak ya? Iya Pak. Ya, ya saya kira itu indikasi awal Pak, karena SLF saja gagal kan gitu ya, SLF gagal, bukan tidak diurus, tapi diurus tapi gagal, sehingga ada indikasi ada sesuatu yang akan memacu atau memicu terjadinya kegagalan bangunan. Kalau itu nekat terus dilakukan FHO, final handover, ya, ya bukan bermaksud apa ya, eh, bukan takabur atau apa, bisa saja yang tadi Bapak khawatirkan itu terjadi, bisa saja. Tapi secara tidak langsung SLF itu kan memang bagiannya sendiri ya, ada form checklistnya. Sementara kalau kegagalan bangunan ada definisinya. Sebagai indikator awal, ya saya setuju sebagai indikator awal gitu. Dan sebaiknya itu yang proses SLF-nya itu yang dipertegas. Kalau bisa SLF belum keluar, ya jangan dulu FAO, jangan dulu Pak. Ini emang. Tetapi ya diselesaikanlah saat di situ Pak. Tapi kalau tetap nekat, katakanlah ada, mohon maaf, ada oknum yang bermain, ya mungkin saja dalam hitungan berapa minggu atau berapa bulan mulai terjadi kegagalan bangunan. Kan nggak harus runtuh, Pak. Bisa runtuh sebagian atau gagal miring. fungsi dan seterusnya, Pak. Ya. Oke Pak. Sebab kalau Gitu ya, Pak ya. ya, sebab kalau kita lihat tadi dari paparan Bapak, salah satu indikatornya adalah tidak berfungsinya bangunan tersebut. Sedangkan SLF itu adalah salah satu sertifikat bangunan tersebut bisa difungsikan kan itu Pak ya. Betul. Iya, betul. Iya. Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, Ya, terima Bapak. kasih Kasih. Pak Nasril sudah bertanya lagi. Mungkin yang lain mungkin ingin bertanya Bu Ani atau tadi Pak Amsori sudah atau Asma Akum Sopian Kemen PKP mungkin iya. Karena ini materi yang saya kira cukup bagus. Sayang kalau
dilewatkan ya gitu. Apalagi Pak Idi Namara pemateri yang kompeten gitu. Saya pikir ini apa bisa jadi ajang untuk bertanya ataupun berdiskusi gitu terkait dengan kegagalan bangunan gedung. Pak, tadi Bu Saripah, mungkin Bu Saripah ingin bertanya atau Pak Dedi Indra, STMT, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau bertanya. Silakan untuk para hadirin. Ada Bu Erna mungkin ingin bertanya. Kemudian ada Pak Heru Lesmono. Mungkin ingin bertanya Pak Heru Lesmono atau Bu Ike Kusumawati. Silahkan Pak Heru jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan terkait dengan kegagalan bangunan dan ya silakan. Oke Bu Asfa Akum Sopian Kemen bertanya. Ya Iya, silakan Asma. iya. Ya, ya Izin Bu Ibu Asma silakan. Ya. bertanya. Mohon maaf sebelumnya saya telat join Zoom, tapi ada yang ingin saya tanyakan mengenai apakah sistem manajemen proyek di Indonesia saat ini tuh udah cukup kuat untuk mencegah kegagalan bangunan gedung. Jika belum, apa rekomendasinya? Itu aja sih Bu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asma. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Idi. Silakan Pak Idi. Ini pertanyaannya cukup berat ini, Bu Asma. Ya, Enggak tapi berat ya Pak. ya, jadi gini, sistem manajemen project, ya, saya kira terkait sama dengan ini ya, sama pengetahuan maupun teoritis itu kan ini ya, dinamis dan kebetulan kami juga mendalami manajemen project khususnya infrastruktur, saya lihat juga dinamikanya juga cukup cukup baik ya. Bagaimana kita mengadopsi pengetahuan yang berbasis internasional itu juga sudah diterapkan di kita. Jadi kalau secara konseptual dan teoritis sih saya kira kita terus terus berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik terus. Dan penerapannya saya kira juga masih baik ya. Saya kira update termasuk teknologinya ya. Dulu 10 tahun yang lalu kita mungkin masih barang langka kepada BIM terus AI di konstruksi. Sekarang sudah mulai diterapkan. Tapi memang balik lagi kepada yang tadi Pak Amsori sampaikan, kompeten ini kan juga tidak terlepas dari akhlak, attitude, dan seterusnya. Eh, Dalam hal ini sumber daya manusia ya. Sumber daya konstruksi kan salah satu sumber daya manusia. Itu yang akhirnya eh, kalau memang, mohon maaf, kalau memang ini oknum, maka sumber dayanya yang goyang gitu ya, materialnya, SDM-nya dan seterusnya, ini yang akhirnya memicu terjadi indikasinya gagal konstruksi, gagal bangunan dan seterusnya. Nah, bagaimana kita di yang kita karena on the track ini memperkuat, ya kita cegah bareng-bareng. Kita lakukan sosialisasi, kita bangun bahasa Pak Amsori tadi, akhlaknya, attitude-nya, dan seterusnya. Tapi kalau secara sistem saya kira sudah oke kalau di kampus kami yang kebetulan saya juga dosen, itu saya pun juga update per 5 tahun kurikulum ya, muatan-muatan yang mana itu jadi secara sistem dan keilmuan sudah oke lah menurut saya. Itu Ibu Asma ya. Baik, terima kasih. Terima Pak, kasih Bu Asma. mohon maaf izin menanggapi dalam hal ini kan saya CPNS ya Pak di Kementerian PKP. Apakah ada rekomendasi dari Bapak sebagai praktisi dan pendidik apa sih peran kementerian sendiri dalam mencegah kegagalan manajemen proyek di kegagalan bangunan gedung ini gitu Pak? Oke, ya, eh, PKP ini kan ini ya, pemekaran dari ini ya, dari PUPR ya, dulu PR-nya diambil PKP gitu ya. Salah satu sahabat saya di S3 juga ada di PKP, khususnya tugas di IKN.
Jadi kalau bicara PKP kan lebih kepada bangunan perumahan ya, bangunan perumahan, permukiman terkait dengan tadi apa kompetensinya atau gimana yang mau ditanya? Bagaimana peran kementerian sendiri dalam menjaga Oh, jauh kegagalan bangunan gedung ini, Pak? ya, Peran ya, kementerian, ya, Pak. betul betul. Ya, gini, saya melihatnya memang kan sekarang sudah ada Menko ya, sudah ada Menko. Karena menurut saya, ini pandangan pribadi saya, pandangan saya pribadi saya, sektor jasa konstruksi itu secara real saat ini saya kira nggak cuma di PU, ya, tapi juga di perhubungan juga, di PKP juga, gitu. Sehingga kalau bicara kegagalan bangunan, harusnya memang kementerian yang di bawah Kemenko Infrastruktur ini kan juga harus terlibat. Tapi ternyata kan bangunan gedung, untuk perumahan kan masuk kategori kebangunan. Ya disitulah ikut serta. Kami punya modul, misalnya kami punya modul tentang bangunan gedung, ya kegagalan bangunan. Mungkin terlempar sepertinya Pak Idi. Pak Idi sebelum kan Pak Idi Ini di luar kendali saya, ini terputus tiba-tiba. terus ya Jadi Pak Idi. intinya sama-sama terlibat sih Bu ya, saya kira Bu Asma. Jadi ya bagaimana PKP ikut melebur, ya mohon bisa ego sektoralnya di, dibuang karena bagaimanapun juga kan kaitannya dengan infrastruktur tadi ya di bawah Kemenko Infrastruktur ikut serta katakanlah update update modulnya, kemudian juga penerapan di sektor PKP-nya, di bangunan perumahan ya dan seterusnya. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Wah, sekali lagi bahwa sektor jasa konstruksi ini saya kira bukan hanya milik PU saja, tapi juga di PKP ada, di perhubungan juga ada. Penjelasan dari Pak Idi. Bu Asma gimana? Sudah jelas ya? Baik, sudah jelas sekali. Terima kasih banyak, Pak. Ya Bu Asma. Terima kasih. Mungkin di kolom chat juga ada Pak Idi. Saya izin untuk membaca dari Era Sukma. Bertanya, kapan sebuah bangunan dinyatakan kegagalan bangunan? Apakah setelah serah terima final atau setelah selesai SLF dikeluarkan? Bagaimana dengan bangunan yang dalam pelaksanaan? Apakah bisa dinyatakan kegagalan bangunan? Terima kasih sebelumnya Pak Idi. Mohon dijawab Pak Idi. Ya, ya Pertanyaan baik dari Bu. Ibu Era Sukma ya, Bu Era Sukma. Gini, jadi kalau secara definisi itu setelah serah terima akhir, secara definisi. Tadi saya penambahan SLF saja kan karena ada irisan di sana. Tapi sesungguhnya setelah serah terima akhir atau FHO dan sudah dioperasikan atau di maintenance, itu kegagalan bangunan. Kalau saat pelaksanaan, maka kalau terjadi keruntuhan atau terjadi retak atau longsor atau apa, itu kategorinya adalah kegagalan konstruksi atau kecelakaan konstruksi. Jadi bisa dibedakan kecelakaan konstruksi, kegagalan konstruksi itu saat pelaksanaan, sementara setelah serah terima akhir atau FAO atau sudah dioperasikan atau sudah di maintenance, barulah ini masuk kategori kegagalan bangunan. SLF itu adalah penegasan saja sih. SLF ini kan diatur di permen tersendiri ya. Jadi artinya dan tadi sudah kita diskusikan secara logik ketika SLF-nya gagal terbit, maka kan ada sesuatu tuh di bangunan tersebut. Nah, ini yang menjadi indikator awal. Sementara ketika penilai ahli bertugas, salah satu yang dikaji, yang ditelaah itu adalah kelengkapan dokumen. Salah satu dokumennya adalah SLF tadi. Jadi semua saling terkait. Tapi dengan pertanyaan ini ya, dengan pertanyaan Ibu Era tadi bahwa kalau terjadi saat pelaksanaan konstruksi, maka itu adalah kategorinya bukan kegagalan bangunan, tapi kategorinya adalah kegagalan konstruksi.
atau bahkan kecelakaan konstruksi. Sementara secara definisi kegagalan bangunan pasca FAO dan setelah FAO otomatis kan maintenance dan pemeliharaan dan maintenance dan dioperasikan. Itu mungkin mudah-mudahan clear. Oke. Ini ternyata masih ada yang ingin bertanya, Pak, dari Ya, silakan. Dr. Mas Diana HC ingin bertanya kepada Pak Idi, apakah kegagalan bangunan akibat force majeure dikategorikan kesalahan manajemen proyek? Silakan Pak Iji untuk memberikan jawaban. Iya, eh, Ibu ya, Ibu Dr. Mas Diana. Jadi kita bukan bukan apa? Bukan mencari-cari kesalahan, bukan sih ya, lebih tepatnya. Jadi gini, eh, ada bangunan nih, bangunan gedung dalam hal ini. Sudah dioperasikan, sudah ditempatin, entah setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tiba-tiba force majeure, gempa di luar dugaan atau longsor atau sesuatu bencana alam yang hebat lah. Nah, eh, ketika ada laporan masuk, diverifikasi, validasi, kita nyatakan, ya, ini adalah kegagalan bangunan. Kami ditugaskan kemudian, penilai ahli ditugaskan. Kita datang ke sana, kita kaji semuanya dari administrasi, dokumen, manajemen fase manajemen proyek, pelaksanaannya, perencanaannya dan seterusnya. Dan misalnya jawabannya seperti yang Ibu sampaikan nih. Oh, ternyata karena force majeure. Ya sudah, laporan kita adalah force majeure. Laporan kita force majeure lah yang terjadi. Tapi kalau force majeure-nya ini misalnya tadi ya ada update code atau SNI yang berubah. Misalnya tadi untuk beban gempanya ada perkembangan, tetapi tentunya eh, ketika ada perubahan SNI ya harusnya pemilik gedung atau yang mengoperasikan gedung itu harusnya segera mengikuti. Tapi katakanlah itu belum terjadi, betul-betul ini di luar dugaan. Ya kembali lagi kami akan memberikan penilaian kami, penilaian kami apa adanya bahwa ini terjadi karena bencana alam dahsyat. Kalau siapa yang bertanggung jawab, ya bencana alam dahsyat. Bagaimana tindak lanjutnya? Ya mungkin nanti Pak Menteri yang ambil tindakan. Karena ini betul-betul di luar dugaan. Mau kita periksa kok, perencanaan sudah oke kok, dokumennya lengkap, pelaksananya sudah oke, pengawasan sudah oke. Tapi benar-benar di luar dugaan bencana alam. Ya memang ya udah laporannya bencana alam. Tapi kan kami mengkajinya secara menyeluruh, nggak mentang-mentang oh ini bencana alam nih pasti ya belum tentu juga. Kita pastikan dulu, lakukan forensic engineering, kelengkapan dokumen-dokumennya, bagaimana kondisi geotektonik tanahnya, fondasinya dan seterusnya. Mungkin Pak Idi untuk mempercepat penjelasan Ya, dari sudah itu saya kira Oke. cukup. Ya, terima kasih dari Dr. Mas Diana terkait dengan penjelasan oleh Pak Idi. Oke, sebelum penutupan kegiatan, mungkin Pak Idi Namara memberikan closing statement, Pak. Silahkan. Oh iya, ya eh, terima kasih untuk kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan khususnya pada teman-teman di Jambi ini, untuk Pak Untung Yasril, Pak sahabat saya Pak Amsori, ada sahabat saya juga nih Pak Endro Gianto dari Semarang, Jawa Tengah, ya. Ada juga, Pak, ya. Makasih kesempatannya, Bu Moderator. Jadi sekali lagi, eh, saya kira belajar diskusi bersama ini terus ya kita lakukan dimanapun, kapanpun. Bukan berarti saya sok minterin, tapi karena memang kebetulan saya menekuni di masalah ini dan menjadi amanah, mendapat amanah juga sebagai sekretaris forum. Ya ini kewajiban moral juga lah untuk melakukan sosialisasi, bertukar pikiran dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Untung dan rekan-rekan dan kepada audiens ya, diskusinya luar biasa saya kira. Ini top banget lah pokoknya. Gitu aja Ibu Moderator. Oke, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Idi sebagai narasumber pada siang hari ini.
yang telah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu, pengalaman gitu ya. Serta mungkin untuk penutupan saya akan memberikan waktu dan layar kepada Pak Insinyur Haji Untung untuk memberikan kata penutup pada kegiatan sore hari ini. Silahkan waktu dan layar dipersilahkan untuk Pak Untung. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta bimbingan teknis online pada hari ini. Ya, ini sudah berbagai pelaku jasa konstruksi ya, dan saya sangat senang sekali ini terutama dengan anak-anak muda ya, CPNS baru yang semangat ya, seperti yang masih bersih-bersih semua ini ya, belum terjun ke dunia nyata di konstruksi ya, jadi masih bersih ya. Jadi ini yang kita harapkan untuk merubah dunia konstruksi di Indonesia ini yang sekarang memang belum menuju yang seperti yang diharapkan ya. Jadi kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di PUPR ya, yang hadir pada hari ini, juga dari rekan-rekan yang ada dari kontraktor, konsultan, dan juga rekan-rekan di asosiasi. Dan juga tidak kalah penting ini rekan kami, Pak narasumber kita, Pak Dr. Idi Namara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak Idi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan sebagai praktisi dan juga akademisi. Pak Idi ini merangkap ya, dan juga sebagai asesor ya, banyak di Jadi terima kasih banyak Pak Idi sudah meluangkan Ya, waktunya sama-sama Pak selama Untung. 2 jam membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat mengenai manajemen proyek dan kegagalan bangunan. Nah, teman-teman sekalian, saya memberitahukan bahwa tidak kalah menariknya nanti Bapak Ibu, di hari Sabtu ya, kita mengadakan seminar rutin di hari Sabtu dengan temanya yaitu yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman sekalian, yaitu literasi ya, pengadaan jasa konstruksi ya, sesuai Perpres nomor 46 tahun 2025, revisi kedua Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan jasa barang jasa pemerintah. Jadi teman-teman di jasa konstruksi nanti bisa mengusulkan ya, ataupun studi kasus yang kita akan selesaikan dengan narasumber yang memang pakarnya. Beliau juga sebagai advisor di LKPP dan juga di kepala balai dulu ya, mantan kepala balai di Kementerian PU. Nah, jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di daerah dan juga para rekan-rekan di selaku pelaku jasa konstruksi ya. Ini hari Sabtu jam pagi ya, jam 9.30 sampai dengan 11.30 ya. Nah, jadi kami harapkan kita bergabung berdiskusi, nanti kita bisa mengusulkan ya kasus-kasus yang terjadi di daerah, ya, apa solusinya, kita akan berdiskusi dengan pakarnya di bidang jasa konstruksi. Ya, itu saja harapan kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih selalu untuk berbagi ilmu dan berbuat kebaikan menuju Indonesia emas ya, yang ditargetkan 2045. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak Insinyur Haji Untung yang telah memberikan penutup pada kegiatan BIMTEK kali ini. Karena waktu dan layar yang tidak memungkinkan, seharusnya 15.30 ya, tapi ini sudah melewati begitu. Oke, demikianlah BIMTEK pada siang hari ini, sore hari ini, tinjauan manajemen proyek dalam kegagalan bangunan gedung ini ditutup. Dan untuk pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti akan di follow up oleh panitia. Demikianlah dari saya sebagai moderator menyampaikan permintaan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, yang dalam hal ini semua
para hadirin. Demikianlah bimbingan teknis online kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zul, Pak Amsori, Terima kasih Pak Dr. Idi, Pak Untung, Iya, dan Bu terima kasih, Pepi, Pak. semua.